Senja di kota besar selalu datang dengan cara yang sama, perlahan dan tanpa permisi. Cahaya matahari yang tadinya menyengat kulit kini berubah menjadi guratan-guratan jingga yang melukis langit di antara gedung-gedung pencakar langit. Bagi Arya, senja adalah penanda bahwa satu hari kerja yang panjang dan melelahkan akan segera berakhir. Ia meregangkan punggungnya di kursi kerja yang sudah terasa tidak nyaman setelah diduduki selama hampir 10 jam. Di layar komputernya, baris-baris angka dan data statistik seolah menari-nari, mengabur karena matanya yang lelah. Pekerjaan sebagai seorang analis data di perusahaan multinasional memang memberinya penghasilan yang lebih dari cukup, namun imbalannya adalah waktu dan tenaga yang terkuras habis. Ia melirik kalender digital di sudut layar. Tanggal 20 bulan Ramadan. Artinya, kurang dari 2 minggu lagi Lebaran akan tiba. Sebuah senyum tipis tanpa sadar terukir di bibirnya. Bayangan kampung halaman langsung memenuhi benaknya. Ia bisa membayangkan suara takbir yang menggema dari masjid kecil di dekat rumahnya, aroma opor ayam buatan ibu yang khas, dan tawa riang para keponakannya yang berebut kue nastar. Ia sudah merencanakan semuanya. Cuti sudah disetujui atasan sejak 3 bulan lalu. Tiket kereta api eksekutif, yang dipesannya jauh-jauh hari agar tidak kehabisan, sudah tersimpan rapi dalam bentuk digital di ponselnya. Bahkan, daftar oleh-oleh untuk keluarga sudah ia siapkan. Sebuah mukena sutra baru untuk ibu, kemeja koko dari bahan katun terbaik untuk bapak, dan tentu saja, tas tangan model terbaru yang sudah diincar Rina, adiknya, sejak sebulan terakhir. Rasa lelahnya seakan menguap, digantikan oleh gelombang kerinduan yang hangat. Semua pengorbanan ini, bekerja dari pagi hingga larut malam, menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang ia inginkan. Semua itu terasa sepadan demi melihat senyum keluarganya di hari yang fitri. Ia adalah anak sulung, dan sejak ia mulai bekerja, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membahagiakan mereka. Apalagi setelah Rina, adik satu-satunya, memutuskan untuk menikah muda dan membutuhkan banyak bantuan finansial untuk memulai hidup barunya. Arya tidak pernah keberatan. Ia menyayangi adiknya, dan melihat adiknya bahagia adalah salah satu tujuan hidupnya. Ponselnya yang tergeletak di samping papan ketik tiba-tiba bergetar dan layarnya menyala, menampilkan nama, Ibu, dengan foto ibunya yang tersenyum lebar. Arya segera meraih ponsel itu. Rasa hangat menjalar di dadanya. Pasti ibu ingin menanyakan kapan tepatnya ia akan pulang, atau mungkin mengingatkannya untuk tidak lupa membeli kue lapis legit langganan mereka. Assalamualaikum, Bu. Sapanya dengan suara yang dibuat seceria mungkin, menyembunyikan rasa lelahnya. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarmu? Le? Sehat? Suara ibunya terdengar seperti biasanya, lembut dan menenangkan. Suara yang selalu berhasil meredakan segala kepenatan di pundaknya. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sama bapak gimana? Sehat juga, kan? Rina juga sehat. Sehat. Semua sehat di sini. Ini ibu lagi di rumah Rina. Bantuin dia beres-beres sedikit. Kamu tahu sendiri, rumah baru, perabotan baru, masih banyak yang harus diatur, kata ibunya. Ada nada bangga yang kentara dalam suaranya setiap kali ia menyebut kata, rumah baru. Rumah yang cicilan bulanannya dibayar lunas oleh Arya setiap tanggal 25. Oh, syukurlah kalau begitu. Salam buat Rina ya. Bu, bilang sama dia, jangan terlalu capek, nanti sakit pas lebaran, ujar Arya, sambil iseng membuka salah satu situs belanja online di komputernya, mencari model tas tangan yang diinginkan Rina. Terjadi jeda sejenak di seberang sana. Arya hanya mendengar suara gemerisik pelan, seolah ibunya sedang membetulkan posisi ponselnya. Lalu, suara ibunya kembali terdengar, namun kali ini dengan nada yang sedikit berbeda. Lebih pelan, lebih hati-hati. Begini, ya, soal lebaran nanti. Ibunya memulai kalimatnya dengan ragu. Jantung Arya berdebar sedikit lebih cepat. Firasatnya mendadak tidak enak. Iya, Bu, kenapa dengan lebaran? Bukan apa-apa, cuma ibu, bapak, sama Rina juga sudah ngobrol-ngobrol kemarin. Kami semua di sini sudah setuju. Kayaknya lebih baik kamu nggak usah pulang pas lebaran tahun ini. Ya, kata ibunya.
Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa jeda, seolah sudah dihafalkan sebelumnya. Dunia Arya seakan berhenti berputar. Hening. Ia sampai harus menjauhkan ponsel dari telinganya sejenak untuk memastikan ia tidak salah dengar. Suara pendingin ruangan di kantornya yang tadinya hanya menjadi latar belakang, kini terdengar seperti dengungan yang memekakan telinga. Maksud ibu apa? Hanya itu yang berhasil keluar dari mulutnya. Suaranya terdengar serak dan asing di telinganya sendiri. Ya nggak usah pulang. Begini, kasihan Rina. Dia kan lagi sibuk-sibuknya urus rumah baru. Nanti kalau kamu datang, pastikan banyak tamu, banyak saudara yang mau ketemu kamu. Nanti Rina jadi tambah repot. Harus masak ini itu, harus siapin ini itu. Belum lagi dia harus bolak-balik ke rumah ibu buat bantu-bantu juga. Kasihan dia, lagi capek-capeknya. Ibunya menjelaskan panjang lebar. Penjelasannya terdengar sangat logis, sangat masuk akal. Namun setiap kata terasa seperti tamparan keras di wajah Arya. Jadi, kepulangannya dianggap sebagai sebuah kerepotan. Kehadirannya akan menjadi beban bagi adiknya. Lagi pula, kamu kan kerja juga lagi sibuk-sibuknya, kan? Lebih baik kamu fokus kerja saja di sana. Cari uang yang banyak. Di sini biar Rina yang urus semuanya. Dia itu benar-benar anak yang berbakti. Loh, perhatian sekali sama ibu dan bapak. Ibunya melanjutkan, dan kali ini, nada pujian untuk Rina begitu kental, begitu tulus, seolah ingin menegaskan perbedaan antara anak yang berbakti dengan anak yang hanya bisa mencari uang. Di latar belakang telepon, Arya bisa mendengar suara tawa kecil Rina, disusul dengan kalimat yang diucapkan dengan nada manja. Iya, Mas Arya. Gak apa-apa, Mas. Di sini aman kok. Mas fokus kerja aja. Ya, nanti oleh-olehnya dipaketin aja. Hehe. Rasa hangat yang tadi memenuhi dada Arya kini lenyap tak berbekas. Digantikan oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia merasa seperti orang bodoh. Semua rencana, semua kerinduan, semua pengorbanan, semuanya terasa sia-sia. Ia bukan lagi seorang anak yang dinantikan kepulangannya. Ia hanyalah sebuah sumber dana yang diharapkan terus mengalir tanpa henti. Candaan teman-temannya yang sering menyebutnya sebagai ATM berjalan untuk keluarganya, kini tidak terasa lucu lagi. Candaan itu adalah sebuah kenyataan pahit. Oh, Arya hanya bisa bergumam. Tenggorokannya tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Amarah, kekecewaan, dan rasa sakit hati bergejolak menjadi satu, membuatnya mual. Ya sudah, gitu aja ya, Le. Ibu mau lanjut bantu Rina lagi. Kamu jaga kesehatan di sana. Jangan lupa makan. Assalamualaikum. Ibunya menutup telepon dengan nada yang sama lembutnya seperti saat ia memulainya, seolah ia baru saja menyampaikan sebuah kabar baik. Waalaikumsalam, jawab Arya lirih. Panggilan berakhir. Layar ponselnya kembali gelap. Arya masih memegang benda itu dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Ia menatap kosong ke arah jendela di hadapannya. Langit sudah berubah menjadi ungu gelap, dan lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, berkelip seperti ribuan mata yang menertawakan kebodohannya. Apartemen studio yang selama ini menjadi tempatnya beristirahat terasa begitu asing dan dingin. Keheningan di sekelilingnya begitu pekat, begitu mematikan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Bayangan opor ayam buatan ibu dan tawa keponakannya hancur berkeping-keping, digantikan oleh kalimat ibunya yang terus terngiang di kepalanya. Kami semua sudah setuju, kamu nggak usah pulang. Ya, mereka semua sudah setuju. Setuju bahwa kehadirannya tidak lebih penting daripada kerepotan yang mungkin ditimbulkannya. Setuju bahwa uangnya lebih berharga daripada dirinya. Malam itu, Arya tidak langsung pulang ke apartemennya. Ia tetap duduk di kursi kerjanya hingga larut malam, ditemani oleh keheningan kantor yang kosong dan perasaan dikhianati yang merobek-robek hatinya hingga tak bersisa. Keheningan malam di dalam gedung perkantoran yang kosong memiliki suaranya sendiri. Suara dengungan server dari ruang data, suara lift yang bergerak naik turun di kejauhan, dan suara napas Arya sendiri yang terasa berat dan sesak. Ia masih duduk terpaku di kursinya, berjam-jam setelah panggilan telepon dari ibunya berakhir.
Tubuhnya terasa kaku, dan pikirannya kosong. Namun, di balik kekosongan itu, sebuah emosi baru mulai terbentuk, tumbuh perlahan dari puing-puing kekecewaannya. Emosi itu dingin, tajam, dan bernama amarah. Amarah yang berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang tenang dan membeku. Amarah yang lahir dari kesadaran penuh bahwa ia telah dimanfaatkan secara sistematis oleh orang-orang yang paling ia cintai. Ia meraih ponselnya, membuka galeri foto. Jarinya menggulir layar dengan gerakan mekanis. Di sana, tersimpan rapi dalam sebuah folder bernama Rumah Rina, puluhan foto yang mendokumentasikan setiap pengorbanannya. Foto pertama adalah selembar kwitansi tanda jadi pembelian sebidang tanah. Arya ingat betul hari itu. Rina meneleponnya sambil menangis, mengatakan bahwa ia dan suaminya menemukan tanah yang sempurna untuk membangun rumah impian mereka, tapi uang mukanya kurang. Tanpa pikir panjang, Arya mentransfer sisa kekurangannya di hari yang sama. Lalu ada foto-foto selanjutnya. Proses pembersihan lahan, penggalian fondasi, hingga tembok-tembok bata pertama yang berdiri. Setiap kali Rina mengirim foto, selalu disertai dengan pesan-pesan manis yang penuh terima kasih dan doa. Makasih ya, Mas. Semoga rezeki Mas Arya makin lancar. Atau, tanpa Mas, rumah ini cuma mimpi. Jarinya berhenti pada sebuah foto Rina yang tersenyum lebar di depan kerangka atap rumah yang setengah jadi. Arya ingat percakapan di hari itu. Rina bilang biaya pemasangan atap membengkak. Lagi-lagi, Arya mentransfer uang tambahan. Lalu ada permintaan untuk membeli keramik, untuk membayar tukang cat, untuk memasang pagar, untuk membeli perabotan. Daftarnya seolah tak ada habisnya. Dan Arya, dengan kebodohannya, selalu memenuhi setiap permintaan itu tanpa pernah bertanya lebih jauh. Ia percaya sepenuhnya pada adiknya. Ia percaya bahwa ia sedang berinvestasi pada kebahagiaan keluarganya. Kini, melihat foto-foto itu, senyum Rina tidak lagi terlihat manis. Di mata Arya, senyum itu terlihat licik dan penuh kemenangan. Pesan-pesan manis itu terasa seperti racun yang memuakan. Ia beralih ke aplikasi percakapan, membaca ulang rentetan obrolan mereka. Ia melihat bagaimana pola permintaan Rina selalu sama, dimulai dengan cerita sedih tentang kebutuhan mendesak, diakhiri dengan pujian dan doa untuknya. Sebuah formula manipulasi yang sempurna, dan ia telah menjadi korbannya selama bertahun-tahun. Rasa sakit di hatinya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Sebuah keputusan. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa terus menjadi sapi perah yang tenaganya dikuras habis, namun dianggap tidak ada artinya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi kalender muncul di layar laptopnya. Sebuah pengingat yang ia atur sendiri setahun yang lalu. Bunyinya singkat dan jelas. Transfer bulanan Rina, cicilan rumah. Notifikasi itu seperti percikan api yang menyulut bensin. Itulah dia. Bukti nyata dari statusnya. Sebuah transaksi rutin, tanpa emosi, tanpa pamrih. Sebuah kewajiban yang harus ia penuhi setiap bulan. Arya menatap notifikasi itu selama beberapa saat, sebelum akhirnya menggerakkan kursornya dengan mantap. Ia membuka aplikasi perbankan di laptopnya, memasukkan kata sandi dengan jari-jari yang tidak lagi gemetar. Jarinya kini terasa mantap, digerakkan oleh sebuah tujuan yang jelas. Halaman utama rekeningnya muncul, menampilkan saldo yang selalu ia jaga agar tidak kurang dari jumlah cicilan rumah Rina. Ia mengabaikan saldo itu. Matanya langsung tertuju pada menu, transfer terjadwal. Ia mengkliknya. Di sana, di baris paling atas, tertera sebuah jadwal transfer otomatis yang akan dieksekusi pada tanggal 25 setiap bulannya. Tujuannya, rekening atas nama Rina Lestari. Nominalnya, Rp12.500.000. Selama beberapa detik, Arya hanya menatap baris tulisan itu. Rp12.500.000. Jumlah yang harus ia sisihkan dengan susah payah setiap bulan. Jumlah yang membuatnya harus menunda keinginannya untuk membeli mobil, menunda rencananya untuk melanjutkan studi, bahkan menunda niatnya untuk mencari pasangan hidup karena merasa belum mampu secara finansial.
Semua demi rumah impian adiknya. Rumah yang kini menjadi alasan mengapa ia tidak boleh pulang ke kampung halamannya sendiri. Sebuah tombol kecil berwarna merah dengan tulisan, "Hentikan," berada di ujung kanan baris itu. Tombol yang seolah mengejeknya. Tombol yang menawarkan sebuah jalan keluar, sebuah pembebasan. Keraguan sempat melintas di benaknya. Sepersekian detik, bayangan wajah ibunya yang kecewa dan tangisan adiknya muncul di kepalanya. Suara didikan orang tuanya yang selalu mengajarkan untuk mengalah demi saudara, untuk berkorban demi keluarga, kembali terdengar. Apakah ia akan menjadi kakak yang jahat? Anak yang durhaka? Lalu, suara ibunya dari telepon tadi sore kembali menggema, lebih keras dari suara keraguannya. "Kami semua sudah setuju, kamu nggak usah pulang, kasihan Rina, dia anak yang berbakti." "Cukup sudah." Arya menghela napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menggerakkan kursornya ke atas tombol merah itu. Tanpa ragu-ragu lagi, ia menekannya. Sebuah jendela konfirmasi muncul di tengah layar. "Apakah Anda yakin ingin menghentikan transfer terjadwal ini secara permanen?" Di bawah pertanyaan itu, ada dua pilihan. Ya atau tidak. Arya menatap kata, ya. Sebuah kata yang singkat, namun terasa memiliki bobot yang luar biasa. Dengan menekan tombol itu, ia tidak hanya menghentikan sebuah transaksi keuangan. Ia sedang meruntuhkan sebuah sistem yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Ia sedang menyatakan perang diam-diam terhadap eksploitasi yang ia alami. Ia sedang mengambil kembali kendali atas hidupnya, atas hasil kerja kerasnya. Ia mengklik, ya. Seketika, baris transfer terjadwal untuk Rina menghilang dari daftar. Lenyap, seolah tidak pernah ada. Tidak ada suara dramatis, tidak ada ledakan. Hanya sebuah perubahan kecil di layar komputernya. Namun, bagi Arya, dampaknya terasa seperti gempa bumi. Sebuah beban yang selama ini menghimpit pundaknya terasa terangkat. Ada perasaan lega yang luar biasa, bercampur dengan rasa takut akan konsekuensinya. Tapi rasa lega itu jauh lebih dominan. Ia merasa bebas. Ia menutup laptopnya. Suara klik yang dihasilkan terasa begitu memuaskan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke gemerlap kota Jakarta di malam hari. Ia menatap lautan cahaya di bawahnya. Selama ini, ia merasa menjadi bagian dari kota itu hanya sebagai seorang pekerja. Seorang budak korporat yang menukar waktunya dengan uang untuk dikirim ke kampung. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kota itu. Ia merasa memiliki hidupnya sendiri. Ia tahu, ini baru permulaan. Ia tahu, dalam beberapa hari ke depan, ponselnya akan berdering. Akan ada pertanyaan, kebingungan, dan mungkin kemarahan dari keluarganya. Tapi ia sudah siap. Tembok pertahanannya yang selama ini rapuh karena rasa sayang dan kewajiban, kini telah ia bangun kembali dengan pondasi yang lebih kokoh, harga diri. Ia tidak akan lagi membiarkan siapapun, bahkan keluarganya sendiri, menginjak-injak pengorbanannya. ATM keluarga itu, malam ini, telah resmi berhenti beroperasi. Dan ia akan menunggu dengan tenang, kapan mesin yang kehabisan uang itu akan mulai menimbulkan kepanikan. 3 hari berlalu dalam keheningan yang aneh. Bagi Arya, 3 hari itu terasa seperti sebuah masa percobaan. Sebuah jeda menegangkan di antara dua babak sebuah drama yang tak ia inginkan. Di kantor, ia bekerja dengan fokus yang lebih tajam dari biasanya. Seolah menenggelamkan diri dalam kerumitan angka dan data adalah satu-satunya cara untuk membentengi pikirannya. Namun, di setiap jeda, di setiap tegukan kopi, atau saat menatap kosong keluar jendela, pikirannya selalu kembali ke satu hal, keheningan dari kampung halamannya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Seolah-olah keputusan sepihak yang mereka buat tentang kepulangannya adalah hal yang paling wajar di dunia. Selama 3 hari itu, ia menjalani hidup yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak membuka aplikasi belanja online untuk mencari oleh-oleh. Ia tidak menghabiskan malamnya dengan menghitung-hitung sisa gajinya setelah dipotong berbagai dana darurat untuk keluarganya. Pada hari Sabtu pagi, ia bahkan melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan.
Ia pergi ke sebuah kedai kopi di sudut kota yang tenang, memesan secangkir kopi mahal, dan membaca buku fiksi yang sudah setahun tergeletak di meja kamarnya. Ia mencoba menikmati kebebasannya yang baru, kebebasan dari tanggung jawab yang selama ini membelenggunya. Namun, ketenangan itu rapuh. Di balik setiap halaman buku yang ia baca, ada sebuah antisipasi yang mengganggu. Ia tahu ini hanyalah keheningan sebelum badai. Tanggal 25, hari eksekusi transfer otomatis yang telah ia matikan, semakin dekat. Dan ia tahu, cepat atau lambat, mereka akan menyadarinya. Dan benar saja. Pada hari Senin sore, saat ia sedang mempresentasikan hasil analisisnya di depan beberapa manajer, ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja rapat bergetar pelan. Sebuah getaran singkat yang hanya ia yang merasakannya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Namun ia berhasil menjaga suaranya tetap tenang dan profesional hingga presentasi berakhir. Tepuk tangan pelan dari para manajer terdengar seperti gema dari dunia lain. Ia hanya mengangguk, tersenyum tipis, dan segera kembali ke kubikelnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membalik ponselnya. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp dari Rina. Nama adiknya tertera di sana. Di samping foto profil Rina yang sedang tersenyum manis sambil memeluk suaminya di depan rumah baru mereka. Rumah yang sedang ia coba rebut kembali kepemilikannya, setidaknya secara finansial. Arya menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pesan itu. Isinya persis seperti yang ia duga. Mas Arya, transferan buat rumah kok belum masuk? Aku mau bayar tukang nih. Hehe senang. Arya menatap pesan itu lama sekali. Ia membaca setiap katanya berulang-ulang. Sebuah kalimat tanya yang lugas, dibungkus dengan sapaan akrab dan diakhiri dengan tawa kecil serta emoji senyum. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan tentang kabarnya. Hanya sebuah pengingat, sebuah tagihan yang disampaikan dengan cara yang seolah-olah santai. Seolah-olah Arya adalah staf keuangan pribadinya yang lupa menjalankan tugas rutin. Emoji senyum di akhir kalimat itu terasa seperti sebuah hinaan. Sebuah topeng kemanisan yang menutupi sifat aslinya yang penuh tuntutan. Rasa dingin yang familiar kembali menjalar di punggungnya. Namun kali ini, rasa dingin itu tidak diiringi oleh rasa sakit, melainkan oleh sebuah keteguhan yang aneh. Ia memutuskan untuk tidak membalasnya. Ini adalah langkah pertamanya dalam permainan catur yang baru saja dimulai. Selama ini, ia selalu menjadi pion yang bergerak sesuai keinginan mereka. Kini, ia ingin melihat apa yang akan terjadi jika pion itu berhenti bergerak. Ia ingin mengukur seberapa besar kepanikan yang akan timbul dari diamnya. Ia meletakkan ponselnya kembali, melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, konsentrasinya buyar. Sebagian dari dirinya terus-menerus waspada, menunggu getaran selanjutnya. 1 jam berlalu. Lalu 2 jam. Saat ia sedang membereskan mejanya untuk pulang, ponselnya bergetar lagi. Pesan kedua dari Rina. Mas, kamu baik-baik aja? Kok enggak dibalas? Aku khawatir. Arya tersenyum sinis. Sebuah kata yang terdengar begitu kosong. Rina tidak mengkhawatirkannya. Rina mengkhawatirkan uangnya. Pertanyaan, kamu baik-baik aja? Bukanlah sebuah pertanyaan tulus tentang kondisinya, melainkan sebuah pancingan agar ia merespons. Sebuah cara untuk memeriksa apakah sumber dana mereka sedang mengalami masalah atau tidak. Jika ia menjawab, aku sakit, atau aku ada masalah, ia yakin balasan Rina selanjutnya pasti akan kembali mengarah pada satu hal. Tapi transferannya tetap aman, kan? Ia kembali mengabaikan pesan itu. Ia mematikan komputernya, menyampirkan tas di bahunya, dan berjalan keluar dari gedung kantor yang megah itu. Malam itu, ia sengaja tidak langsung pulang. Ia pergi ke bioskop sendirian, menonton film laga yang sudah lama ingin ia tonton. Ia membeli popcorn ukuran besar dan soda, sesuatu yang jarang ia lakukan karena dianggap pemborosan. Ia mencoba merayakan kemerdekaannya, meskipun di dalam hatinya ada perang yang sedang berkecamuk. Saat film selesai dan lampu bioskop kembali menyala, ia memeriksa ponselnya. Ada 5 panggilan tak terjawab dari Rina. Dan 1 panggilan tak terjawab dari ibu. Arya tahu,
Eskalasi telah dimulai. Ketika Rina gagal, mereka akan mengirim pasukan dengan pangkat yang lebih tinggi. Ia sedang dalam perjalanan pulang di dalam gerbong kereta komuter yang padat saat ponselnya berdering keras. Kali ini nama Ibu yang tertera di layar. Semua penumpang di sekitarnya seolah menoleh sesaat. Dengan sengaja, Arya menolak panggilan itu dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Biarkan mereka menunggu. Biarkan mereka merasakan sedikit saja dari kegelisahan yang selama ini selalu ia rasakan setiap kali mereka menuntut sesuatu darinya. Sesampainya di apartemen, ia meletakkan ponselnya di atas meja dalam mode senyap. Ia mandi, membuat makan malam sederhana, dan menyalakan televisi. Ia mencoba menciptakan suasana normal, meskipun ia tahu betul malam ini jauh dari kata normal. Matanya menatap layar televisi yang menampilkan acara komedi, tapi pikirannya melayang. Ponselnya terus menyala setiap beberapa menit. Layarnya menampilkan notifikasi panggilan masuk dari Ibu dan Rina secara bergantian. Akhirnya, setelah panggilan ke-10 dari ibunya, Arya menyerah. Bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena ia tahu ia tidak bisa lari selamanya. Ia harus menghadapi ini. Ia menarik napas, mempersiapkan dirinya, lalu mengangkat telepon pada dering berikutnya. Assalamualaikum. Ya, kamu ini kemana saja? Ditelepon dari tadi kok enggak diangkat? Bikin ibu khawatir saja. Sembur ibunya langsung, tanpa memberinya kesempatan untuk menjawab salam. Nada suaranya terdengar cemas, tapi juga kesal. Waalaikumsalam, Bu. Maaf, tadi di jalan, enggak kedengaran. Jawab Arya dengan nada datar. Sebuah kebohongan kecil yang terasa perlu. Rina tadi kirim pesan ke kamu. Katanya kamu nggak balas. Adikmu bilang kamu belum kirim uang cicilan rumah. Hari ini sudah tanggal 26 loh. Jangan lupa. Ya. Nanti kena denda. Kan repot urusannya. Kasihan adikmu kalau harus nombok. Kata ibunya panjang lebar. Persis seperti dugaan Arya. Tidak ada pertanyaan tentang kondisinya. Hanya tagihan. Arya memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Ia tidak akan marah. Ia tidak akan berdebat. Ia hanya akan memberikan sebuah tembok yang tidak bisa mereka tembus. Aku sedang sibuk, Bu, katanya singkat dan dingin. Terjadi keheningan sesaat di seberang sana. Ibunya pasti tidak menduga akan mendapat jawaban seperti itu. Jawaban yang begitu pendek, begitu ambigu, dan begitu dingin. Sibuk? Sibuk apa? Ini kan kewajibanmu setiap bulan. Ya, jangan sampai lupa, desak ibunya. Nadanya mulai tidak sabar. Iya, Bu. Aku tutup dulu teleponnya. Pekerjaanku masih banyak. Assalamualaikum. Tanpa menunggu jawaban ibunya, Arya langsung memutus panggilan. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Jantungnya berdebar kencang. Seumur hidupnya, ia tidak pernah berani memotong pembicaraan ibunya. Ia selalu menjadi anak penurut yang tidak pernah membantah. Tapi malam ini, ia telah melakukannya. Ia telah membangun sebuah batas. Sebuah batas yang menegaskan bahwa ia bukan lagi properti mereka yang bisa diatur sesuka hati. Ia tahu, tindakannya barusan tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, itu justru akan menyulut api yang lebih besar. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan semakin gencar. Tapi Arya tidak peduli. Ia telah membuat keputusannya. Permainan telah dimulai. Dan ia tidak akan mundur. Ia menatap ponselnya yang kembali terdiam di atas meja. Untuk sementara, ia menang. 2 hari setelah konfrontasi singkat di telepon dengan ibunya, suasana menjadi semakin aneh. Tidak ada lagi telepon atau pesan yang masuk. Keheningan total dari kampung halaman. Arya tahu ini bukanlah pertanda baik. Ini bukan berarti mereka menyerah. Sebaliknya, ini adalah keheningan strategis. Mereka mungkin sedang bingung, mencoba memahami perubahan sikapnya yang begitu drastis. Mereka mungkin sedang berdiskusi, menyusun rencana baru untuk menaklukkannya kembali. Awalnya, Arya merasa lega. Ia bisa bekerja dengan lebih tenang, tidur lebih nyenyak. Namun,
Seiring berjalannya waktu, sebuah perasaan lain mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Rasa penasaran yang bercampur dengan curiga. Mengapa mereka begitu mudahnya menyuruhnya tidak pulang? Apakah hanya karena alasan merepotkan Rina? Rasanya terlalu sederhana. Pasti ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sesuatu yang tidak ia ketahui. Pikirannya terus berputar, mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki. Ia teringat nada bicara ibunya yang penuh pujian untuk Rina. Ia teringat bagaimana keluarganya seolah membentuk sebuah front persatuan yang solid dalam keputusan untuk mengisolasinya. Seolah-olah ada sebuah narasi, sebuah cerita yang telah disepakati bersama di mana ia menjadi tokoh antagonisnya. Tapi, apa alasannya? Kegelisahan ini akhirnya mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya diam dan menunggu. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Tapi, kepada siapa ia harus bertanya? Bertanya langsung pada ibu atau Rina jelas bukan pilihan. Mereka adalah sumber masalahnya. Ia membutuhkan seseorang dari dalam lingkaran keluarganya, namun berada di posisi yang cukup netral. Seseorang yang bisa ia percaya. Pikirannya langsung tertuju pada Doni, sepupunya. Doni seumuran dengannya. Mereka tumbuh besar bersama sebelum Arya merantau ke Jakarta. Doni orang yang santai, berpikiran terbuka, dan tidak suka ikut campur dalam drama keluarga yang rumit. Ia adalah kandidat yang sempurna. Sore itu, setelah jam kerja, Arya menelepon Doni. Ia sengaja memilih topik pembicaraan yang ringan di awal, bertanya tentang kabar, pekerjaan Doni sebagai guru honorer, dan rencana lebaran. Gimana, Don? Persiapan lebaran di kampung? Ramai pasti ya? Pancing Arya. Wah, ya gitu deh, ya. Seperti biasa. Ibu-ibu sudah mulai sibuk bikin kue. Bapak-bapak mulai ngecat pagar. Oh iya, lo beneran gak pulang tahun ini? Sayang banget. Padahal keluarga besar mau ngadain acara kumpul-kumpul di rumah Rina. Kan rumahnya baru. Jawab Doni dengan nada santai. Jantung Arya berdesir mendengar kalimat terakhir. Acara kumpul-kumpul di rumah Rina. Iya. Lo nggak tahu? Katanya si syukuran rumah baru sekaligus halal bihalal keluarga besar. Katanya lo juga jadi donatur utamanya. Kata Doni. Dada Arya terasa sesak. Donatur utama. Jadi bukan hanya cicilan rumah, ia juga diharapkan menjadi sponsor utama untuk sebuah pesta yang bahkan ia tidak boleh hadiri. Oh ya? Aku kurang tahu detailnya, jawab Arya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Aku lagi banyak kerjaan soalnya. Don, mungkin gak sempat pulang. Di seberang sana, Doni tertawa kecil. Oh, pantesan. Si Rina juga bilang gitu ke semua orang. Katanya lo lagi dapat proyek gede banget. Sampai lupa sama keluarga. Dia juga sering cerita. Katanya lo sekarang sombong. Suka ngeluh terus kalau dimintain tolong soal biaya rumahnya. Wah, kalau gue sih nggak percaya. Lo kan nggak gitu orangnya. Makanya gue telepon langsung. Mau mastiin. Kalimat-kalimat Doni menghantam Arya seperti sebuah bogem mentah yang tak terlihat. Jadi, itulah ceritanya. Itulah narasi yang telah dibangun oleh Rina dengan begitu rapi. Di depan keluarga besar, Rina telah memposisikan Arya sebagai seorang kakak yang kaya raya, namun sombong, pelit, dan sudah melupakan akarnya. Ia digambarkan sebagai orang yang membantu dengan terpaksa, sambil terus-menerus mengeluh. Sementara Rina, tentu saja, adalah seorang adik yang sabar, yang harus menahan perasaan menghadapi tingkah laku kakaknya yang menyebalkan, demi menjaga keutuhan keluarga. Sebuah fitnah yang keji dan terencana. Oh, gitu ya ceritanya sekarang. Arya bergumam, lebih pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar dingin. Doni sepertinya merasakan perubahan nada bicara Arya. Loh, kenapa, ya? Ceritanya beda, ya? Wah, jangan-jangan. Nggak apa-apa, Don. Makasih banyak infonya. Ini penting banget buat gue. Potong Arya cepat. Ia tidak ingin melibatkan Doni lebih jauh. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Sebuah konfirmasi. Gue tutup dulu ya, Don. Ada kerjaan mendadak. Setelah menutup telepon,
Arya terduduk lemas di kursinya. Benang kusut itu kini mulai terurai, dan gambar yang terbentuk jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar masalah uang atau rasa tidak dihargai. Ini adalah sebuah kampanye pembunuhan karakter yang sistematis, yang dilakukan oleh adiknya sendiri. Tujuannya jelas, untuk membuatnya terlihat buruk di mata semua orang, sehingga jika suatu saat ia berhenti memberi uang, semua orang akan menyalahkannya, bukan Rina. Rina telah membangun benteng perlindungan untuk dirinya sendiri dengan menggunakan reputasi Arya sebagai korbannya. Amarah yang tadinya membeku kini mulai mendidih. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Bagaimana bisa ia tidak menyadari ini semua? Semua potongan puzzle kini menyatu dengan sempurna. Pujian ibu untuk Rina yang berbakti. Keputusan, kami semua setuju, yang terasa janggal. Bahkan pesan-pesan manis Rina yang kini terasa seperti racun. Semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Tapi, Arya tahu, informasi dari Doni saja tidak cukup. Ia butuh lebih banyak bukti, lebih banyak suara. Ia harus memastikan seberapa dalam kebohongan ini telah menyebar. Jarinya menggulir daftar kontak di ponselnya, mencari target berikutnya. Matanya berhenti pada satu nama, Bude Lastri. Bude Lastri adalah kakak dari ibunya, seorang wanita paruh baya yang bijaksana, pendiam, dan terkenal paling jujur di antara saudara-saudaranya. Dengan hati berdebar, ia menelepon budenya. Ia memulai percakapan dengan sangat hati-hati, bertanya kabar, dan perlahan-lahan mengarahkan pembicaraan. Bude, Arya mau tanya sesuatu, tapi Bude jawab jujur, ya? Apa Bude pernah dengar cerita kalau Arya sekarang jadi sombong atau suka mengeluh kalau bantu keluarga? Terdengar helaan napas panjang dari seberang sana. Bude Lastri terdiam sejenak sebelum menjawab. Kamu akhirnya sadar juga, Le. Jawaban itu sudah cukup. Namun, Bude Lastri melanjutkan. Bukan cuma dengar, Le. Adikmu itu, si Rina, hampir di setiap acara kumpul keluarga selalu cerita tentang kamu. Katanya kamu di Jakarta hidupnya mewah, tapi kalau dimintai tolong soal uang, susahnya minta ampun. Harus dibujuk-bujuk dulu. Katanya kamu merasa paling berjasa karena sudah biayai rumahnya. Budesi dari awal sudah curiga. Masa kamu seperti itu? Tapi yang lain, ya kamu tahu sendiri, mereka lebih percaya sama cerita Rina yang setiap hari ada di depan mata mereka. Setiap kata dari Bude Lastri terasa seperti paku yang menancap di hatinya. Jadi, begitulah. Ia telah diadili dan divonis bersalah dalam sebuah pengadilan keluarga di mana ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Saksinya adalah adiknya sendiri, dan hakimnya adalah seluruh keluarga besarnya. Terima kasih informasinya, Bude. Arya jadi lebih mengerti sekarang. Ucap Arya dengan suara bergetar menahan emosi. Sabar ya, Le. Yang penting sekarang kamu sudah tahu yang sebenarnya. Hati-hati kalau sama adikmu itu. Nasihat budenya sebelum menutup telepon. Arya meletakkan ponselnya. Ruangan kantornya yang kosong terasa menyesakkan. Kebenaran yang ia cari telah ia temukan. Dan kebenaran itu ternyata jauh lebih busuk dan menyakitkan. Ia bukan hanya dikhianati, tapi ia juga telah difitnah dengan keji. Nama baiknya, satu-satunya harta yang ia jaga selama merantau, telah dihancurkan oleh orang yang selama ini ia biayai hidupnya. Rasa sakit hatinya kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang dingin dan membara. Mereka telah memulai perang ini dengan fitnah. Dan ia akan mengakhirinya dengan kebenaran. Dan konsekuensi. Panggilan telepon dengan Bude Lastri berakhir. Namun Arya tidak langsung bergerak dari kursinya. Ia hanya duduk diam, membiarkan kebenaran yang baru saja terungkap meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Kebenaran itu terasa seperti racun yang bekerja lambat, menyebarkan rasa dingin dan kebas ke seluruh penjuru jiwanya. Kantor yang sudah kosong dan remang-remang itu terasa seperti sebuah gua yang mengisolasi dirinya dari dunia luar, memaksanya untuk berkonfrontasi dengan hantu-hantu dari masa lalunya yang kini menampakkan wujud aslinya. Sebuah kata yang begitu mudah diucapkan, namun dampaknya begitu merusak. Selama ini, ia berpikir masalahnya adalah ia tidak dihargai.
Ia berpikir keluarganya hanya memandangnya sebagai sumber uang. Ternyata, ia salah besar. Masalahnya jauh lebih dalam dan lebih busuk dari itu. Ia bukan hanya tidak dihargai, ia telah secara aktif dihancurkan reputasinya, dicemarkan nama baiknya, lapis demi lapis, oleh adiknya sendiri. Rina tidak hanya mengambil uangnya, ia juga merampas kehormatannya di dalam struktur keluarga, sebuah kehormatan yang ia kira ia miliki sebagai anak sulung yang bertanggung jawab. Pikirannya mulai bekerja seperti proyektor film yang rusak, memutar ulang roll-roll kenangan secara acak, namun kini dengan sebuah filter baru. Filter kebenaran yang pahit. Semua interaksi dengan Rina selama beberapa tahun terakhir kini terlihat berbeda, memiliki makna ganda yang menyeramkan. Ia teringat sekitar setahun yang lalu, saat ia baru saja mendapatkan bonus tahunan. Rina melakukan panggilan video, wajahnya ceria seperti biasa. Saat itu, Arya sedang bekerja lembur dari apartemennya menggunakan laptop inventaris kantor. Sebuah laptop standar dengan spesifikasi yang cukup untuk pekerjaannya, tidak lebih. Rina melihat laptop itu sekilas dan berseru. Wah, laptop Mas Arya baru, ya? Kelihatan mahal dan canggih banget. Arya hanya tertawa dan menjelaskan bahwa itu laptop biasa dari kantor. Rina pun ikut tertawa. Sebulan kemudian, saat salah seorang sepupunya datang ke Jakarta dan menginap di apartemennya, sepupu itu berkata, "Gila, ya, gue diceritain Rina. Katanya laptop lo harganya puluhan juta. Pantesan bonus lo langsung habis buat beli gituan." Saat itu, Arya hanya menganggapnya sebagai bualan khas Rina, sebuah cara adiknya untuk membuat kakaknya terlihat lebih hebat di mata orang lain. Ia bahkan merasa sedikit tersanjung. Kini, ia sadar, itu bukan bualan. Itu adalah salah satu batu bata pertama yang Rina letakkan untuk membangun citra Arya sebagai pribadi yang mewah dan egois, yang lebih mementingkan gawai mahal daripada hal lain. Lalu ada kenangan lain. Setelah menyelesaikan sebuah proyek besar yang menguras tenaganya selama 6 bulan penuh tanpa henti, Arya memutuskan untuk memberi hadiah pada dirinya sendiri. Sebuah liburan singkat selama 3 hari ke sebuah pulau kecil yang tidak jauh dari Jakarta. Ia pergi sendirian, menginap di penginapan sederhana, dan menghabiskan waktunya dengan membaca buku di tepi pantai. Ia hanya mengunggah satu foto di media sosialnya, foto kakinya yang berlatar belakang pasir dan laut, dengan keterangan singkat, mengisi energi. Ia sengaja tidak banyak bercerita pada keluarganya, tidak ingin mereka berpikir ia menghambur-hamburkan uang. Namun, beberapa minggu kemudian, ia mendengar selentingan kabar dari seorang bibinya yang menelepon. Wah, Arya, selamat ya, habis jalan-jalan ke luar negeri. Rina cerita kamu habis liburan mewah, keliling Eropa. Arya terkejut dan langsung mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Ia bahkan menelepon Rina untuk bertanya. Rina hanya tertawa di seberang telepon. Ih, Mas, gitu aja dianggap serius. Aku kan cuma bercanda. Biar Mas kelihatan keren di depan keluarga. Biar mereka tahu Mas Arya itu sukses. Sebuah candaan. Lagi-lagi kata itu digunakan sebagai tameng. Saat itu, Arya memilih untuk percaya. Ia berpikir adiknya mungkin hanya terlalu polos dan antusias. Sekarang, ia melihatnya dengan jelas. Itu bukan candaan. Itu adalah sebuah disinformasi yang disengaja. Sebuah cara untuk menegaskan narasinya. Arya menghabiskan banyak uang untuk kesenangan pribadinya, jadi wajar jika ia mengeluh saat harus membantu keluarga. Kebohongan itu diciptakan untuk menjadi pembenaran atas fitnah lainnya. Pikirannya semakin dalam menggali. Ia teringat bagaimana Rina, dengan wajah memelas, meneleponnya sambil menangis suatu malam. Ia bercerita bahwa ponselnya rusak parah, layarnya pecah dan tidak bisa menyala sama sekali. Padahal, kata Rina, ponsel itu sangat penting untuk bisnis online kecil-kecilan yang sedang ia rintis. Tanpa ponsel, ia tidak bisa melayani pelanggan. Arya, yang hatinya selalu luluh mendengar adiknya menangis, langsung mentransfer uang sejumlah 5 juta rupiah keesokan paginya untuk membeli ponsel baru. Seminggu kemudian, saat melihat foto yang diunggah ibunya di grup keluarga, Arya melihat ibunya sedang tersenyum ke kamera sambil memegang sebuah ponsel. Ponsel yang model dan warnanya persis seperti ponsel, rusak,
Milik Rina. Saat Arya bertanya, Rina menjawab dengan nada riang. Oh, itu ponsel lamaku, Mas. Ternyata masih bisa dibenerin. Cuma habis 200.000. Ya sudah, daripada nggak kepakai. Aku kasih ke ibu. Kasihan ponsel ibu sudah jadul. Uang dari Mas kemarin jadi bisa buat beli ponsel baru yang lebih bagus. Makasih ya, Mas. Berkat Mas, aku bisa beli ponsel baru dan ibu juga dapat ponsel bagus. Saat itu, Arya merasa bangga. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Ia bukan hanya membantu adiknya, tapi secara tidak langsung juga membahagiakan ibunya. Ia memuji kecerdikan dan kebaikan hati adiknya. Kini, skenario yang sesungguhnya terbentang dengan jelas di benaknya. Ponsel Rina mungkin tidak pernah rusak parah. Ia hanya menginginkan model terbaru. Ia menciptakan sebuah drama, sebuah cerita sedih, untuk mendapatkan uang dari Arya. Lalu, ia memberikan ponsel lamanya kepada ibu mereka, bukan murni karena kebaikan hati, tapi untuk menciptakan citra sebagai anak berbakti di mata orang tua mereka, sekaligus menghilangkan barang bukti. Ia berhasil memanipulasi dua orang sekaligus, mendapatkan apa yang ia mau, dan keluar sebagai pahlawan dalam cerita versinya sendiri. Arya menundukkan kepalanya, memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Ia akhirnya mengerti psikologi di balik semua ini. Rina adalah seorang seniman manipulasi. Ia tidak bisa hidup tanpa menjadi pusat perhatian, tanpa pujian, tanpa simpati. Untuk mendapatkan semua itu, ia harus menciptakan sebuah panggung sandiwara di mana ia selalu menjadi tokoh utamanya, sang pahlawan yang menderita namun tetap tegar. Dan dalam setiap cerita kepahlawanan, selalu dibutuhkan seorang penjahat. Arya, dengan posisinya yang jauh, dengan kesibukannya, dan dengan kepercayaannya yang buta, adalah kandidat yang sempurna untuk peran penjahat itu. Dan orang tuanya? Apakah mereka korban yang tidak tahu apa-apa? Arya meragukannya. Ia teringat kalimat-kalimat yang sering diucapkan ibunya setiap kali Rina meminta sesuatu. Kasihan adikmu, Arya. Dia perempuan. Kebutuhannya banyak. Kamu kan laki-laki, harus kuat. Atau ayahnya yang lebih pendiam, namun sesekali akan berkata, kamu kan kakaknya, sudah sewajarnya bantu adikmu sampai dia bisa mandiri. Mereka mungkin tidak secara aktif bersekongkol dengan Rina, namun mereka adalah fasilitatornya. Mereka adalah penonton yang memilih untuk percaya pada sandiwara Rina karena itu adalah cerita yang lebih mudah untuk diterima. Lebih mudah untuk percaya bahwa mereka memiliki satu anak perempuan yang sangat berbakti di dekat mereka, daripada mengakui bahwa mereka telah membiarkan satu anak mengeksploitasi anak mereka yang lain. Kesadaran ini adalah puncak dari segalanya. Rasa sakit karena dikhianati oleh adiknya kini meluas, mencakup seluruh keluarganya. Ia merasa terasing, bukan hanya secara geografis, tapi juga secara emosional. Ikatan darah yang selama ini ia agung-agungkan, ternyata begitu rapuh dan bersyarat. Ia mengangkat kepalanya. Tatapannya yang tadinya penuh dengan luka dan kebingungan, kini berubah menjadi dingin dan jernih. Tidak ada lagi air mata yang ingin menetes. Tidak ada lagi rasa sakit yang melumpuhkan. Yang tersisa hanyalah sebuah ketenangan yang menakutkan. Ketenangan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dan karena itu, tidak takut lagi untuk melakukan apapun. Ia tahu apa langkah selanjutnya yang harus ia ambil. Jika mereka menganggapnya sebagai penjahat dalam cerita mereka, maka biarlah ia memainkan peran itu dengan sebaik-baiknya. Ia akan menunjukkan pada mereka, apa akibatnya jika sang penjahat berhenti mengikuti skenario yang telah mereka tulis. Dengan pikiran yang kini setenang dan sejernih permukaan danau di pagi hari, Arya menyalakan kembali laptopnya. Amarah yang membara di dalam dirinya telah berubah wujud menjadi energi dingin yang terfokus. Ia tidak lagi bertindak impulsif karena emosi. Setiap langkah yang akan ia ambil sekarang adalah hasil dari sebuah perhitungan yang matang. Tujuannya bukan lagi sekadar untuk membela diri, tetapi untuk mengambil kembali kendali narasi hidupnya. Ia membuka aplikasi percakapan di laptopnya dan mencari grup keluarga besar yang dibuat khusus untuk merencanakan acara Lebaran. Nama grup itu, Lebaran Ceria Keluarga 2025. Sebuah nama yang kini terasa seperti ironi yang pahit.
Ia menggulir percakapan di dalam grup itu, membaca ulang pesan-pesan yang beberapa minggu lalu hanya ia baca sekilas. Kini, setiap pesan memiliki makna yang baru. Ia melihat pesan dari Rina yang dengan antusias mengusulkan agar acara halal bihalal diadakan di rumah barunya. Biar semua bisa lihat rumah hasil kerja keras kita bersama, tulisnya. Sebuah kalimat yang secara halus menyiratkan bahwa rumah itu adalah proyek gotong royong, padahal kenyataannya 90% dananya berasal dari kantong Arya. Lalu ada pesan dari paman-pamannya yang memuji ide itu, mengatakan betapa bangganya mereka pada Rina dan suaminya. Kemudian, matanya berhenti pada sebuah dokumen PDF yang disematkan di bagian atas grup. Proposal anggaran acara Lebaran ceria. Ia mengunduh dan membukanya. Di halaman pertama, tertera rincian anggaran yang fantastis. Ada biaya untuk sewa tenda dan kursi VIP, biaya untuk catering menu premium dari restoran terkenal di kota mereka, biaya untuk seragam panitia, bahkan ada pos anggaran untuk hiburan dan door prize. Totalnya mencapai hampir 80 juta rupiah. Lalu, di halaman kedua, di bawah judul Sumber Dana, namanya tertera dengan jelas di baris paling atas. Donatur utama, Arya Pratama, 50 juta rupiah. Di bawah namanya, ada daftar sumbangan dari anggota keluarga lain dengan nominal yang jauh lebih kecil, sekadar untuk formalitas. Dokumen itu adalah bukti nyata. Ia bukan hanya diharapkan menjadi donatur, ia adalah pondasi dari seluruh acara itu. Tanpa uangnya, pesta megah itu hanyalah sebuah angan-angan. Pesta yang dirancang untuk merayakan kesuksesan Rina. Pesta yang akan diadakan di rumah yang ia bayar cicilannya. Pesta yang ia sendiri dilarang untuk menghadirinya. Arya tersenyum. Sebuah senyum tanpa kehangatan. Mereka benar-benar telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Mereka akan berpesta pora menggunakan uangnya, sambil terus menyebarkan cerita tentang betapa sombong dan tidak pedulinya dia. Cukup sudah. Ini harus dihentikan. Ia mencari nama bendahara acara yang tertera di proposal. Paman Budi, adik dari ibunya. Seorang pria yang Arya hormati karena dianggap sebagai sesepuh yang bijaksana dan kalem. Menelepon Paman Budi adalah cara yang paling tepat. Ini adalah masalah serius, dan menyampaikannya melalui pesan di grup hanya akan terlihat kekanak-kanakan dan tidak sopan. Ia harus melakukannya dengan cara yang formal, dingin, dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Ia menekan nomor pamannya. Setelah 2 kali dering, panggilan itu diangkat. Assalamualaikum. Ya, tumben malam-malam telepon. Ada apa? Sapa Paman Budi dengan suara ramahnya yang khas. Waalaikumsalam, Paman. Maaf mengganggu malam-malam. Semoga Paman dan keluarga sehat. Balas Arya dengan nada yang sopan dan terkendali. Alhamdulillah sehat. Ya, kamu sendiri gimana di sana? Sehat juga, kan? Alhamdulillah sehat, Paman. Arya berhenti sejenak, mengambil napas panjang. Inilah saatnya. Begini, Paman. Saya telepon terkait rencana acara Lebaran keluarga yang akan datang. Oh, iya. Bagus kamu telepon. Paman sekalian mau konfirmasi. Rencananya uangnya mau kamu transfer kapan? Soalnya pihak catering sudah minta uang muka minggu ini, kata Paman Budi dengan antusias. Arya membiarkan pamannya menyelesaikan kalimatnya. Ia membiarkan antusiasme itu menggantung di udara sejenak sebelum ia menghancurkannya. Justru itu yang ingin saya sampaikan, Paman. Ujar Arya dengan nada yang sengaja dibuat lebih serius. Setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, dengan berat hati saya harus memberitahukan bahwa tahun ini saya tidak bisa ikut berpartisipasi untuk sumbangan dana sebesar 50 juta rupiah yang sudah direncanakan. Terjadi keheningan yang panjang di seberang sana. Begitu heningnya, hingga Arya bisa mendengar suara detak jam dinding di ruang kerjanya sendiri. Gimana? Ya? Paman gak salah dengar? Suara Paman Budi akhirnya terdengar. Nadanya berubah total dari antusias menjadi kaget dan tidak percaya. Tidak, Paman. Paman tidak salah dengar. Arya menegaskan. Ada keperluan pribadi yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda, yang mengharuskan saya menggunakan dana tersebut. Jadi, untuk acara keluarga,
Mohon maaf sekali, saya tidak bisa membantu. Ia menggunakan alasan, keperluan pribadi yang mendesak, dengan sengaja. Alasan itu terdengar valid, personal, dan yang terpenting, tertutup. Itu adalah sebuah tembok yang ia bangun untuk mencegah pertanyaan lebih lanjut. Tapi, ya semua anggaran acara ini sudah dibuat berdasarkan sumbanganmu. Catering, sewa tenda, seragam, semuanya sudah dihitung. Kalau kamu batal, acara ini bisa-bisa gagal total. Suara pamannya terdengar panik. Saya mengerti, Paman. Dan saya sungguh-sungguh minta maaf atas ketidaknyamanan ini, kata Arya. Nadanya penuh penyesalan yang dibuat-buat. Tapi ini benar-benar di luar kendali saya. Ini menyangkut masa depan saya. Saya harap Paman dan seluruh keluarga bisa mengerti dan memaklumi kondisi saya. Dengan mengatakan, menyangkut masa depan saya, dan meminta mereka mengerti, ia secara halus membalikan posisi. Ia menempatkan mereka pada situasi di mana jika mereka terus mendesak, mereka akan terlihat sebagai keluarga yang tidak peduli pada masa depan anggotanya sendiri. Paman Budi terdengar menghela napas berat. Ia pasti bingung harus merespon seperti apa. Tapi, kenapa mendadak sekali, ya? Apa tidak bisa diusahakan sedikit saja? Tidak bisa, Paman. Mohon maaf. Keputusan ini sudah final, jawab Arya dengan tegas, namun tetap dalam koridor sopan santun. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tutup dulu teleponnya. Paman. Assalamualaikum. Tanpa menunggu jawaban, Arya mengakhiri panggilan. Ia meletakkan ponselnya di atas meja. Tubuhnya terasa ringan. Bom waktu kedua telah ia jinakkan pemicunya. Atau lebih tepatnya, ia telah memindahkan bom itu dari tangannya ke tengah-tengah ruang keluarga mereka. Ia bisa membayangkan dengan jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Pamannya, dalam keadaan panik, akan segera menelepon ibunya. Ibunya akan menelepon Rina. Kabar itu akan menyebar seperti api di grup panitia. Proposal anggaran yang indah itu kini menjadi secari kertas tak berguna. Pesta kebanggaan mereka terancam batal. Citra keluarga terpandang yang akan mereka pamerkan di hari Lebaran kini diambang kehancuran. Dan siapa yang akan mereka salahkan? Tentu saja dirinya. Tapi kali ini, ia tidak peduli. Biarkan mereka menyalahkannya. Biarkan mereka marah. Ia telah menarik sumber daya utama mereka, uangnya. Tanpa uang itu, topeng kemunafikan mereka akan mulai retak. Ia tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Yang ia rasakan adalah sebuah kepuasan yang dingin. Ia telah berhenti membiayai sandiwara mereka. Sekarang, ia akan duduk tenang dan menunggu. Menunggu dering telepon panik yang ia tahu pasti akan datang. Keheningan setelah panggilan telepon dengan Paman Budi terasa berbeda. Ini bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang padat dan penuh antisipasi. Arya duduk di sofa apartemennya yang sederhana, menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Ia tidak sedang menonton. Matanya terpaku pada satu titik di dinding, namun pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh, memetakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ia baru saja mencabut pasak utama dari tenda besar rencana keluarganya. Kini, ia hanya tinggal menunggu tenda itu roboh menimpa mereka. Ia membuat secangkir teh hangat. Tangannya bergerak dengan mantap. Ia tidak merasa gelisah atau takut. Anehnya, ia merasa tenang. Sangat tenang. Seolah-olah dengan mengambil dua keputusan besar itu, menghentikan cicilan dan membatalkan sumbangan, ia telah melepaskan sebuah beban tak kasat mata yang selama ini menekan jiwanya. Beban untuk selalu menjadi orang baik, anak yang berbakti, kakak yang bisa diandalkan. Kini, ia tidak peduli lagi dengan semua label itu. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, seorang Arya yang memiliki hak atas hasil kerja kerasnya dan harga dirinya. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Sudah hampir 2 jam sejak ia menelepon pamannya. Dan keheningan itu masih bertahan. Mungkin, pikirnya, dampaknya tidak akan sedramatis yang ia bayangkan. Mungkin mereka akan berkumpul, mencari solusi lain, dan membiarkannya dalam pengasingannya. Sebuah bagian kecil dari dirinya, bagian yang masih mendambakan kehangatan keluarga,
merasa sedikit kecewa dengan kemungkinan itu. Namun, tepat saat ia menyeruput tehnya, ponselnya yang tergeletak di meja kopi bergetar. Sebuah getaran panjang yang menandakan pesan masuk di grup WhatsApp, Lebaran Ceria Keluarga 2025. Inilah awalnya. Dengan perlahan, ia meletakkan cangkirnya dan meraih ponsel itu. Pesan itu dari Paman Budi. Isinya sangat formal dan hati-hati. Jelas ditulis untuk meredam kepanikan awal. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dengan berat hati kami dari panitia inti ingin memberitahukan, sehubungan dengan adanya kendala pendanaan yang sangat signifikan dan tidak terduga, rencana acara halal bihalal skala besar yang sudah kita siapkan kemungkinan besar akan ditinjau ulang atau diubah konsepnya menjadi lebih sederhana. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan secepatnya. Pesan itu seperti batu yang dilemparkan ke kolam yang tenang. Dalam hitungan detik, riak-riak mulai bermunculan. Pesan pertama datang dari salah seorang bibinya. Loh, ada apa ini, Paman? Bukannya dananya sudah aman dari Arya? Lalu disusul oleh yang lain. Kendala apa? Ya. Kok mendadak sekali? Jangan dibatalkan, dong. Anak-anak sudah semangat mau kumpul. Dan kemudian, nama yang ia tunggu-tunggu pun muncul. Rina. Paman Budi, mungkin ada salah paham? Mas Arya sudah janji. Coba saya telepon Mas Arya dulu. Setelah pesan dari Rina itu, neraka pun dimulai. Ponselnya mulai bergetar tanpa henti. Bukan lagi getaran tunggal dari pesan grup, melainkan rentetan getaran pendek dan cepat dari pesan-pesan pribadi yang masuk bertubi-tubi. Layar ponselnya terus menyala, menampilkan notifikasi dari berbagai nama, sepupu, Paman, Bibi. Ya, kamu kenapa? Beneran kamu batalin sumbangannya? Ada masalah apa? Cerita sama kami. Jangan bikin malu keluarga, ya. Lalu, panggilan telepon pertama masuk. Rina, tertera di layar dengan huruf kapital yang menyala. Arya menatap nama itu, merasakan sedikit kepuasan yang dingin. Ia menekan tombol merah, menolak panggilan itu. Belum saatnya. Detik berikutnya, nama, Ibu, yang muncul. Ia menolaknya lagi. Lalu, Bapak. Ia menolaknya juga. Kemudian nama-nama lain yang bahkan ia sudah lama tidak hubungi, kini serempak mencoba menerobos masuk ke dalam kehidupannya. Seolah-olah ia adalah pusat gempa, dan mereka semua merasakan getarannya dan menuntut penjelasan. Pemandangan itu surreal. Ponselnya yang biasanya sepi, kini berubah menjadi sebuah mesin teror digital. Getarannya begitu kuat hingga benda itu bergeser sedikit demi sedikit di atas permukaan meja kayu. Layarnya yang terus menyala mengejap dalam kegelapan apartemennya tampak seperti lampu strobo di sebuah pesta yang kacau. Suara notifikasi yang berbeda-beda, suara pesan masuk, panggilan WhatsApp, panggilan biasa, kini tumpang tindih, menciptakan sebuah simfoni kepanikan yang parau. Arya tidak menyentuh ponsel itu. Ia hanya menontonnya, seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Ia melihat cuplikan-cuplikan pesan yang muncul di layar kuncinya. Dari Rina. Mas, angkat teleponku. Ini penting banget. Ini soal rumah kita juga. Rina, dengan kecerdikannya, sudah bisa menghubungkan dua titik. Ia sadar bahwa ini bukan hanya soal pesta. Dari ibu. Arya, kamu mau jadi anak durhaka? Angkat telepon ibu sekarang. Kamu mau bikin malu keluarga besar kita? Tanda seru yang berderet-deret menunjukkan tingkat kepanikan ibunya. Dari bapak. Nak, ada apa? Tolong bicara sama bapak. Jangan diam saja. Pesan dari bapaknya terasa lebih tenang. Namun Arya tahu di baliknya ada kekecewaan dan kebingungan yang sama besarnya. Ia bisa membayangkan dengan jelas suasana di kampung halamannya. Ia bisa membayangkan telepon genggam yang berdering di mana-mana, dari satu rumah ke rumah lainnya. Ia bisa membayangkan wajah panik Rina, wajah marah ibunya, dan wajah bingung bapaknya. Ia bisa membayangkan Paman Budi yang kini pasti sedang dibanjiri pertanyaan oleh seluruh anggota keluarga. Ia, Arya,
yang selama ini dianggap sebagai sosok periferal yang hanya berfungsi sebagai penyedia dana, kini telah menjadi pusat dari alam semesta mereka. Kehadiran dan keputusannya tiba-tiba menjadi satu-satunya hal yang penting. Perasaan yang aneh menjalari dirinya. Ini bukan kebahagiaan. Bukan juga balas dendam yang manis. Ini adalah perasaan validasi yang dingin dan absolut. Selama bertahun-tahun, perasaannya diabaikan, pengorbanannya dianggap biasa, dan keberadaannya diremehkan. Malam ini, semua perasaan mereka, panik, marah, bingung, takut, adalah cerminan langsung dari betapa vital perannya selama ini. Kepanikan mereka adalah pengakuan yang tidak pernah mereka berikan secara sukarela. Setelah hampir 30 menit dibombardir tanpa henti, Arya merasa cukup. Ia sudah melihat apa yang ingin ia lihat. Ia sudah mendengar apa yang ingin ia dengar. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia meraih ponselnya yang masih bergetar hebat. Jarinya menggulir daftar panggilan tak terjawab yang panjangnya sudah seperti daftar belanja bulanan. 97 panggilan tak terjawab. Dari 23 nomor yang berbeda. Ratusan notifikasi pesan yang belum terbaca. Ia tersenyum tipis. Lalu, dengan satu tekanan panjang pada tombol daya di sisi ponselnya, sebuah menu muncul di layar. Ia memilih opsi, matikan daya. Layar itu berkedip sejenak, sebelum akhirnya berubah menjadi hitam pekat. Getaran itu berhenti. Suara notifikasi itu lenyap. Cahaya yang menyilaukan itu padam. Keheningan kembali mengisi apartemennya. Kali ini, bukan lagi keheningan yang penuh antisipasi, melainkan keheningan yang penuh dengan kemenangan. Ia telah memegang kendali penuh atas komunikasinya, atas akses orang lain terhadap dirinya. Ia telah membangun sebuah benteng digital, dan malam ini, tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa menembusnya. Ia tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang besok. Konfrontasi tatap muka, atau setidaknya suara ke suara, tidak akan terhindarkan. Tapi untuk malam ini, ia telah berhasil membungkam seluruh dunia mereka hanya dengan satu sentuhan jari. Ia mematikan lampu, berjalan ke kamar tidurnya, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia tidur tanpa mimpi. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus celah tirai jendela apartemen Arya. Ia terbangun dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kombinasi aneh antara ketakutan yang mengendap dan keteguhan hati yang kokoh. Ia tidak tidur nyenyak. Tubuhnya berulang kali terjaga. Namun pikirannya terasa jernih. Semalam adalah tentang menciptakan badai. Hari ini adalah tentang menghadapinya secara langsung. Ia membiarkan ponselnya yang mati tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia tidak terburu-buru untuk menyalakannya kembali. Ia mandi, membuat sarapan sederhana berupa roti panggang dan telur mata sapi, dan menyeduh kopi hitam pekat. Ia melakukan semua rutinitas paginya dengan gerakan yang disengaja dan tidak tergesa-gesa. Ini adalah caranya untuk menegaskan kontrol atas harinya sendiri, sebelum dunianya kembali diserbu oleh kekacauan dari luar. Setelah sarapan, barulah ia mengambil ponsel itu. Ia menancapkan kabel pengisi daya, dan menekan tombol daya. Logo produsen ponsel muncul, lalu sistem mulai berjalan. Begitu ponsel terhubung ke jaringan, sebuah tsunami digital langsung menerjangnya. Rentetan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab dari semalam membanjiri layarnya, membuat ponselnya bergetar tanpa henti selama hampir 1 menit penuh. Ia membiarkan getaran itu reda dengan sendirinya, menatap angka-angka yang tertera di setiap ikon aplikasi. 312 pesan WhatsApp baru. 158 panggilan tak terjawab. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikan mereka selamanya. Itu akan membuatnya tampak seperti pengecut yang lari dari masalah. Ia harus menghadapi mereka, tetapi dengan caranya sendiri, di arenanya sendiri, dan dengan aturan main yang ia tetapkan. Ia tidak akan menjawab panggilan panik mereka satu persatu. Itu hanya akan menghabiskan energinya dan memberi mereka kesempatan untuk menyerangnya secara terpisah. Ia akan melakukan satu serangan balik yang terkoordinasi. Ia membuka WhatsApp, mengabaikan ratusan pesan yang belum terbaca, dan langsung mengetik sebuah pesan singkat untuk ayahnya. Pesannya lugas dan tanpa emosi. "Pak, tolong kumpulkan Ibu dan Rina di satu tempat.
Telepon saya tepat jam 12 siang ini. Pastikan teleponnya di loudspeaker. Saya hanya akan bicara satu kali untuk menjelaskan semuanya. Setelah mengirim pesan itu, ia langsung mengaktifkan mode "Jangan ganggu" di ponselnya. Ia tidak ingin diganggu oleh respons atau panggilan apapun sebelum waktu yang ia tentukan. Ia telah melempar umpan, dan kini ia hanya tinggal menunggu mereka berkumpul untuk menghadapinya. Jam-jam berikutnya terasa berjalan lambat. Ia memutuskan untuk tetap bekerja dari apartemennya hari itu. Ia membuka laptopnya, mencoba fokus pada data dan laporan, namun sebagian besar pikirannya terus menyusun kata-kata yang akan ia ucapkan nanti. Ia tidak akan membiarkan emosi menguasainya. Ia akan menyajikan fakta. Ia akan menjadi jaksa penuntut atas kasusnya sendiri, dengan mereka sebagai terdakwanya. Tepat pukul 12 siang, ponselnya berdering. Nama, Bapak, tertera di layar. Inilah saatnya. Arya menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya, lalu menggeser ikon hijau untuk menjawab. Assalamualaikum. Sapanya dengan suara yang ia usahakan terdengar tenang dan datar. Waalaikumsalam, ya. Suara ayahnya terdengar berat dan lelah. Ibu dan adikmu sudah ada di sini. Apa teleponnya sudah di loudspeaker? Pak? Saya ingin mereka berdua mendengar dengan jelas. Tanya Arya, menegaskan kontrolnya sejak awal. Sudah, jawab ayahnya singkat. Sebelum Arya sempat memulai, suara ibunya yang tajam langsung memotong. Arya, apa maksudmu ini semua? Kamu sengaja mau mempermalukan keluarga kita di depan semua orang? Kamu tahu semua orang sekarang membicarakan kita. Disusul oleh suara tangis Rina yang dibuat-buat. Mas, kamu jahat banget. Mas tega sama aku. Gara-gara Mas, cicilan rumah kita nggak kebayar. Kita bisa diusir dari rumah ini. Mas, apa Mas nggak kasihan sama aku dan suamiku? Arya memejamkan matanya sejenak, membiarkan serangan pertama itu meluncur melewatinya. Ia tidak akan terpancing. Cukup, katanya dengan suara yang dingin dan berwibawa, nada yang belum pernah mereka dengar darinya. Sekarang giliran saya bicara. Dan saya mau kalian semua, terutama Ibu dan Rina, mendengarkan tanpa memotong satu kata pun. Keheningan seketika menyelimuti ujung telepon sana. Perubahan sikapnya yang drastis jelas membuat mereka terkejut. Semua ini tidak terjadi tiba-tiba. Arya memulai monolognya. Semua ini dimulai dari satu panggilan telepon. Telepon dari ibu, minggu lalu. Saat ibu bilang, dengan santainya, bahwa, kami semua sudah setuju, kamu nggak usah pulang pas lebaran karena akan merepotkan Rina. Kalian tahu apa yang saya rasakan saat itu? Saya merasa seperti sampah. Seperti mesin ATM yang tugasnya hanya mengirim uang, dan tidak punya hak untuk pulang ke rumahnya sendiri. Itu bukan begitu maksud ibu. Ibu cuma. Saya belum selesai, Bu. Potong Arya dengan tajam, tidak memberinya kesempatan untuk membuat alasan. Panggilan telepon itu membuat saya bertanya-tanya. Dan saya mulai mencari jawaban. Saya bicara dengan beberapa orang. Saya bicara dengan Doni. Saya bicara dengan Bude Lastri. Menyebutkan nama-nama itu adalah sebuah strategi. Ia ingin mereka tahu bahwa ia memiliki saksi dan bukti. Dan saya akhirnya tahu cerita apa yang selama ini beredar di belakang saya. Cerita yang disebarkan oleh siapa lagi kalau bukan oleh adik kesayangan ibu, Rina. Lanjut Arya. Nadanya penuh dengan sarkasme yang menusuk. Saya dengar, di mata keluarga besar, saya ini adalah seorang kakak yang sombong. Kaya raya, tapi pelit. Suka pamer. Tapi kalau dimintai tolong selalu mengeluh. Apa benar begitu ceritanya? Rina? Tidak ada jawaban. Hanya terdengar isak tangis Rina yang semakin keras. Aku nggak pernah bilang gitu, Mas. Itu fitnah. Sanggah Rina di sela-sela tangisnya. Fitnah? Arya tertawa. Tawa yang terdengar mengerikan. Kamu mau kita bahas satu persatu? Kamu ingat saat kamu cerita ke semua orang aku beli laptop puluhan juta? Padahal itu laptop inventaris kantor. Kamu ingat saat kamu bilang aku liburan mewah keliling Eropa? Padahal aku hanya 3 hari di Pulau Seribu.
Atau, kita bahas yang paling baru? Kamu ingat ponsel, rusak, yang uangnya aku transfer. Lalu ponsel lamamu yang katanya rusak itu tiba-tiba ada di tangan ibu? Kamu pikir aku bodoh, Rina? Kamu pikir aku tidak akan pernah tahu semua kebohonganmu? Setiap pertanyaan yang ia lontarkan adalah sebuah peluru yang menghantam pertahanan mereka. Rina tidak lagi menjawab. Tangisannya kini terdengar seperti rengekan putus asa. Kamu membangun sebuah citra, Arya melanjutkan. Suaranya kini seperti hakim yang membacakan putusan. Citra dirimu sebagai adik yang sabar dan berbakti. Dan citra diriku sebagai kakak yang jahat tapi kaya raya. Kamu memfitnahku di belakang. Tapi di saat yang sama kamu dan ibu tidak pernah malu menadahkan tangan meminta uangku untuk rumah impianmu, untuk gaya hidupmu. Jadi, saya putuskan untuk berhenti. Saya memutuskan untuk memainkan peran yang sudah kalian tulis untuk saya. Seorang kakak yang jahat tentu tidak akan peduli dengan cicilan rumah adiknya, kan? Seorang kakak yang sombong dan pelit tentu tidak akan sudi menyumbang 50 juta untuk sebuah pesta yang bahkan dilarang untuk ia hadiri. Saya tidak jahat. Saya hanya berhenti menjadi orang bodoh. Saya hanya memenuhi ekspektasi yang kalian ciptakan sendiri. Arya mengakhiri kalimatnya. Keheningan total. Yang terdengar hanyalah napas berat ayahnya dan isak tangis Rina yang kini sudah tidak terkendali. Ibunya terdiam 1000 bahasa. Mungkin terlalu syok untuk berkata-kata. Akhirnya, suara ayahnya yang memecah keheningan. Sudah, cukup. Hanya 2 kata itu, namun syarat dengan kekalahan dan rasa malu. Ya, sudah cukup, sahut Arya. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Bagaimana kalian akan menyelesaikan masalah rumah Rina dan masalah acara keluarga? Itu bukan lagi urusan saya. Assalamualaikum. Arya langsung menutup telepon. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena luapan adrenalin. Ia menatap keluar jendela. Langit di luar terlihat cerah. Ia merasa lelah, sangat leah. Tapi untuk pertama kalinya, ia juga merasa utuh. Ia telah menghancurkan tembok kebohongan yang mengurungnya selama bertahun-tahun. Kini, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya pada hubungannya dengan keluarganya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali menjadi Arya yang dulu. Pondasi keluarga mereka yang rapuh telah runtuh, dan ia berdiri sendirian di antara puing-puingnya, siap untuk membangun sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Arya tidak merasakan gelombang kemenangan seperti yang mungkin ia bayangkan. Tidak ada perasaan lega yang meluap-luap. Yang ada hanyalah kehampaan yang luas dan sunyi. Adrenalin dari konfrontasi itu surut dengan cepat, meninggalkan dirinya yang terasa rapuh dan terkuras habis. Seperti seorang prajurit yang baru saja keluar dari pertempuran paling sengit dalam hidupnya. Ia telah menang. Ya, tapi medan pertempuran itu adalah rumahnya sendiri, dan musuh yang ia hadapi adalah darah dagingnya. Kemenangan macam apa itu? Ia berjalan ke dapur, menuang segelas air putih dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela yang gelap. Wajah yang terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang semakin kentara. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun membangun citra sebagai anak dan kakak yang sempurna, pilar yang kokoh bagi keluarganya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia telah menghancurkan pilar itu dengan tangannya sendiri, dan kini ia harus belajar berdiri di atas puing-puingnya. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam kabut yang aneh. Di kantor, ia bekerja seperti robot, menyelesaikan tugasnya dengan efisiensi mekanis namun tanpa gairah. Di apartemennya, keheningan terasa begitu pekat, seolah-olah dinding-dinding itu ikut menyerap kesedihan dan keterasingannya. Tidak ada lagi panggilan telepon panik, tidak ada lagi pesan marah. Seolah-olah setelah bom kebenaran itu ia ledakan, keluarganya mundur untuk menjilati luka mereka dan menilai kerusakan yang terjadi. Arya tahu, di kampung halamannya, sebuah drama yang tak kalah sengit pasti sedang berlangsung. Ia bisa membayangkan keheningan yang canggung di meja makan orang tuanya. Ia bisa membayangkan tatapan mata para tetangga yang penuh tanya. Bertanya-tanya mengapa persiapan acara lebaran yang tadinya begitu gegap gempita tiba-tiba berhenti total.
Ia bisa membayangkan Rina yang kini harus menghadapi konsekuensi dari jaring kebohongan yang ia tenun sendiri. Apakah Rina akan terus menangis dan menyalahkan Arya? Ataukah ia akhirnya akan dipaksa untuk bercermin dan melihat monsternya sendiri? Dan yang paling menyakitkan, Arya memikirkan orang tuanya. Mereka terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi, ada anak perempuan kesayangan mereka yang telah terbukti sebagai pembohong dan manipulator. Di sisi lain, ada anak laki-laki mereka yang selama ini menjadi sumber kestabilan finansial, yang kini telah memberontak dengan cara yang paling menyakitkan. Kepercayaan, sekali hancur, tidak bisa begitu saja direkatkan kembali dengan lem permintaan maaf. Retakannya akan selalu ada, menjadi pengingat abadi akan pengkhianatan yang pernah terjadi. Tepat seminggu setelah konfrontasi itu, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Dari ayahnya. Arya ragu sejenak sebelum menjawab. Ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Apalagi yang mereka inginkan darinya? Namun, ia tetap menjawabnya. Assalamualaikum, Nak. Suara ayahnya terdengar berbeda. Tidak lagi lelah atau bingung. Suara itu terdengar kalah. Waalaikumsalam, Pak. Jawab Arya pelan. Bapak mengerti kamu sangat kecewa dan marah. Ayahnya memulai. Kalimatnya terdengar seperti sudah ia susun dan latih berulang kali. Bapak, atas nama ibu dan juga adikmu, minta maaf. Kami yang salah. Kami sudah dibutakan. Permintaan maaf itu terasa hambar di telinga Arya. Terlalu terlambat. Kata, maaf, tidak bisa menghapus fitnah yang telah menyebar. Tidak bisa mengembalikan tahun-tahun pengorbanannya. Tidak bisa membangun kembali kepercayaan yang telah menjadi debu. Rina sudah mengakui semuanya. Lanjut ayahnya. Dia sangat menyesal. Setiap hari dia hanya menangis di kamar. Arya diam saja. Ia tidak merasakan simpati sedikit pun. Tangisan Rina bukanlah tangisan penyesalan karena telah menyakitinya. Itu adalah tangisan kekalahan. Tangisan seorang manipulator yang strateginya telah gagal total. Tapi, Nak. Ayahnya berhenti sejenak. Dan Arya tahu, inilah inti dari panggilan telepon ini. Tolonglah pikirkan nama baik keluarga kita. Surat peringatan dari bank untuk cicilan rumah sudah datang. Kalau sampai bulan depan tidak dibayar, rumah itu akan disita. Tetangga dan keluarga besar sudah mulai bertanya-tanya kenapa acara lebaran dibatalkan. Bapak malu. Nak. Inilah dia. Bukan permintaan maaf yang tulus, melainkan sebuah permohonan terselubung. Sebuah upaya untuk menyelamatkan muka, untuk menutupi borok keluarga mereka dari pandangan dunia luar. Mereka tidak memintanya pulang, tidak memintanya memaafkan. Mereka memintanya untuk kembali menyalakan mesin ATM-nya, setidaknya untuk sementara, demi gengsi mereka. Rasa lelah yang luar biasa menjalari Arya. Ia lelah dengan semua drama ini. Ia lelah dengan pola yang terus berulang. Ia sadar, jika ia lulus sekarang, maka tidak akan ada yang berubah. Mereka akan kembali ke pola lama mereka begitu krisis ini berakhir. Ia harus mengakhirinya. Di sini, sekarang, untuk selamanya. Pak, ucap Arya dengan suara yang tenang namun tanpa kompromi. Saya hargai telepon dari Bapak. Tapi Bapak harus mengerti. Ini bukan lagi soal uang atau nama baik keluarga. Ini soal kepercayaan. Dan kepercayaan saya pada Rina, pada ibu, bahkan pada Bapak yang selama ini diam saja, sudah hancur, Pak. Sudah tidak bersisa. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Saya tidak akan membiarkan Bapak dan Ibu kelaparan, lanjut Arya, menegaskan batas barunya. Mulai bulan depan, saya akan tetap mengirim uang bulanan untuk kebutuhan Bapak dan Ibu, langsung ke rekening Bapak. Jumlahnya cukup untuk makan, listrik, dan biaya kesehatan. Saya harap Bapak tidak memberikannya pada Rina. Tapi untuk Rina, untuk utang-utangnya, untuk rumahnya, untuk gaya hidupnya, saya lepas tangan 100%. Dia sudah menikah. Dia punya suami. Biarkan mereka berdua belajar apa artinya tanggung jawab. Biarkan mereka menyelesaikan masalah yang telah mereka ciptakan sendiri, tanpa menyeret nama saya lagi. Ini adalah tawarannya.
Sebuah kompromi yang ia buat berdasarkan logikanya sendiri, bukan berdasarkan emosi. Ia masih akan menjalankan kewajibannya sebagai anak kepada orang tuanya. Namun ia secara resmi memutuskan hubungannya sebagai penyelamat bagi adiknya. Ia menarik sebuah garis yang tebal dan permanen di antara mereka. Tapi, nak, rumah itu. Suara ayahnya terdengar putus asa. Itu bukan rumah saya, Pak. Dan itu bukan lagi masalah saya, kata Arya. Kalimatnya terasa kejam bahkan di telinganya sendiri, namun ia tahu itu perlu diucapkan. Saya harap Bapak mengerti. Ini keputusan final saya. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Percakapan mereka berakhir dalam kecanggungan yang menyakitkan. Arya menutup telepon, dan kali ini, ia tidak merasakan kehampaan. Ia merasakan kelegaan yang pahit. Ia telah mengucapkan mantra terakhir yang membebaskannya dari kutukan keluarga ini. Ia telah mendefinisikan ulang hubungannya dengan mereka berdasarkan aturannya sendiri. Keluarga lama yang ia kenal dan cintai secara buta kini telah mati. Apapun yang akan tumbuh dari abunya nanti, akan menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin lebih jujur, meskipun menyakitkan. Hari Raya Idul Fitri akhirnya tiba. Di kampung halaman Arya, gema takbir pasti sudah berkumandang sejak subuh, membangunkan seluruh desa dalam suasana sukacita. Aroma opor ayam dan rendang pasti sudah menguar dari setiap dapur, dan anak-anak kecil berlarian di halaman dengan baju baru mereka. Arya bisa membayangkan semua itu dengan sangat jelas, seperti sebuah film yang telah ia tonton berulang kali setiap tahun dalam hidupnya. Namun tahun ini, ia tidak berada di dalam film itu. Ia hanya menjadi penonton dari jauh. Di apartemennya yang sunyi di tengah kota Jakarta yang lengang, Arya melaksanakan salat Id sendirian. Hanya beralaskan sajadah di ruang tengahnya yang sempit. Tidak ada kemeriahan, tidak ada suara sanak saudara. Hanya ada dirinya dan Tuhannya. Setelah salat, ia tidak merasakan kesedihan yang mendalam seperti yang ia takutkan. Sebaliknya, ia merasakan sebuah kedamaian yang aneh. Kedamaian yang lahir dari penerimaan. Ia tidak sendirian sepanjang hari. Siang itu, beberapa teman dekatnya, rekan kerja yang sudah ia anggap seperti keluarga di perantauan, datang berkunjung. Mereka membawa ketupat, rendang, dan kue-kue kering yang mereka masak bersama. Mereka adalah orang-orang yang mengenalnya sebagai Arya, bukan sebagai kakaknya Rina, atau ATM keluarga. Mereka tertawa, bercerita tentang rencana liburan mereka, dan mengeluhkan pekerjaan. Di tengah tawa mereka, Arya merasa menemukan kembali arti sebuah kebersamaan yang tulus. Kebersamaan yang tidak didasari oleh ikatan darah atau kewajiban, melainkan oleh pilihan dan rasa saling menghargai. Di tengah acara kumpul-kumpul sederhana itu, ia menyempatkan diri untuk menelepon ke rumah. Sebuah ritual yang ia putuskan untuk tetap ia jalankan, bukan karena terpaksa, tapi sebagai bentuk penghormatan terakhir pada perannya sebagai seorang anak. Ayahnya yang mengangkat telepon. Percakapan mereka singkat dan terasa canggung. Assalamualaikum, Pak. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, ucap Arya. Waalaikumsalam, Nak. Iya, sama-sama. Bapak dan Ibu juga minta maaf, jawab ayahnya. Arya kemudian berbicara dengan ibunya. Suara ibunya terdengar lirih dan tidak bersemangat. Mereka bertukar ucapan selamat lebaran, bertanya kabar sekadarnya. Tidak ada lagi nada manja atau tuntutan dalam suara ibunya. Yang ada hanya nada lelah dan penuh penyesalan. Dalam percakapan singkat itu, ada satu nama yang sama-sama mereka hindari untuk disebut. Nama Rina menjadi sebuah lubang hitam, sebuah kekosongan yang terasa begitu nyata di antara mereka. Arya tidak bertanya, dan mereka pun tidak bercerita. Kebisuan itu adalah konfirmasi bahwa segalanya telah berubah untuk selamanya. Setelah menutup telepon, Arya kembali bergabung dengan teman-temannya. Ia melepaskan beban masa lalunya dan memilih untuk hadir sepenuhnya di masa kini. Seminggu setelah Lebaran, ia mendapat pesan singkat dari sepupunya, Doni. Pesan itu hanya berisi sebuah tautan ke laman jual beli properti online. Saat Arya membukanya, jantungnya berdebar sedikit.
Di layar itu, terpampang foto sebuah rumah yang sangat ia kenali. Rumah Rina. Rumah yang belum sepenuhnya jadi itu kini dijual dengan keterangan. Dijual cepat, butuh uang. Harga di bawah pasaran. Jadi, itulah akhirnya. Mimpi besar Rina telah runtuh. Ia dan suaminya tidak mampu membayar cicilan atau menemukan sumber dana lain. Mereka terpaksa menjual simbol kebanggaan mereka dengan kerugian besar. Arya menatap foto itu lama sekali. Namun ia tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah rasa kasihan yang samar. Kasihan pada adiknya yang harus belajar dengan cara yang paling keras tentang perbedaan antara keinginan dan kemampuan. Beberapa bulan berlalu. Arya melanjutkan hidupnya. Dengan tidak adanya lagi lubang hitam finansial dalam anggarannya, ia melihat perubahan yang signifikan. Ia bisa menabung lebih banyak. Ia mulai serius mempertimbangkan untuk mengambil cicilan apartemennya sendiri. Ia bahkan mendaftarkan diri pada sebuah kursus online untuk meningkatkan keterampilannya. Sesuatu yang selalu ia tunda karena merasa tidak punya uang lebih. Suatu sore, ia sedang berada di sebuah kafe, merencanakan keuangannya di laptop, saat ia menyadari sesuatu. Jumlah uang yang selama ini ia kirimkan untuk cicilan dan segala keinginan Rina, jika ia kumpulkan, sudah lebih dari cukup untuk uang muka sebuah apartemen tipe 2 kamar di lokasi yang cukup strategis. Kesadaran itu memukulnya dengan keras. Selama ini, ia sibuk membangun istana untuk orang lain, sementara ia sendiri tinggal di gubuk sewaan. Malam itu, ia menelepon seorang agen properti. Cerita Arya tidak berakhir dengan reuni keluarga yang mengharukan di mana semua orang saling memaafkan dan hidup bahagia selamanya. Hubungannya dengan orang tuanya tetap berjarak, diwarnai oleh kecanggungan dari luka masa lalu. Hubungannya dengan Rina putus sama sekali. Namun, cerita Arya berakhir dengan sebuah fajar yang baru. Fajar di mana ia akhirnya menempatkan dirinya sendiri sebagai prioritas utama. Ia belajar bahwa cinta keluarga tidak seharusnya bersifat transaksional, dan pengorbanan tanpa penghargaan hanyalah sebuah bentuk eksploitasi. Setahun kemudian, di hari Lebaran, Arya kembali melaksanakan salat Id. Namun kali ini, ia tidak melakukannya sendirian di apartemen sewaannya. Ia melakukannya di balkon apartemen barunya yang mungil, miliknya sendiri. Setelah salat, ia menelepon orang tuanya. Percakapan mereka masih singkat, namun terasa sedikit lebih hangat dari tahun sebelumnya. Setelah itu, ia menatap cakrawala kota dari balkonnya. Ia telah kehilangan keluarga yang ia kira ia miliki, dan itu adalah sebuah kehilangan yang nyata. Namun, sebagai gantinya, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Ia telah berhenti menjadi ATM, dan akhirnya, ia mulai membangun rumahnya sendiri, bukan dengan batu bata dan semen, tapi dengan harga diri, kemandirian, dan kedamaian. Dan di rumah itu, ia adalah raja satu-satunya.